Megawati tampil cukup menonjol saat membantu Red Spark meraih 3 poin sempurna pada laga terakhir mereka di putaran kedua. Meski mendapatkan raihan poin terendah, di sini terlihat variasi serangan Red Spark semakin solid. Red Spark memetik kemenangan 3 set langsung atas tamunya High Pass. Mereka menang dengan skor 3-0. Hal ini membuat Red Spark mencetak 2 kemenangan beruntun yang sangat berharga untuk menjaga asa untuk lolos ke babak playoff. Sebelumnya Red Spark sukses meraih kemenangan penting atas CBK Altos yang merupakan tim peringkat ketiga. Mega menunjukkan penampilan yang lebih stabil ketika menghadapi High Pass. Ia berhasil mencetak tingkat serangan sukses tertinggi dengan melebihi rekan setimnya Bukilik dan Pyo Seongju. Mega memiliki catatan yang mengesankan karena ia berhasil mencetak tingkat keberhasilan serangan di atas 50%. Memiliki tingkat serangan sukses 53,33%, sementara Bukilik di angka 48%. Memang Mega pada laga kali ini bukan menjadi pencetak poin terbanyak, hanya 17 dengan rincian 16 attack point dan 1 service ace. Sementara pendulang poin terbanyak adalah Bukilik dengan 27 poin. Meski begitu, efektivitas bola serangan yang baik bisa menjadi tambahan motivasi baginya. Bagaimana tidak, Red Spark sempat menelan 5 kekalahan dalam 6 pertandingan. 4 kekalahan diantaranya didapat secara beruntun. Mega bahkan sempat mencatatkan tingkat serangan terendah yakni 32,61%. Mega kesulitan untuk mencapai tingkat serangan sukses di atas 40% saat Red Spark menghadapi Pink Spider dan Hillstead. Permainannya pun kemudian menjadi kembali menanjak dalam 2 pertandingan terakhir. Ia sukses mencatatkan tingkat keberhasilan serangan lebih dari 50%. Megatron sebelumnya mencatatkan serangan sukses mencapai 56,76%. Saat menghadapi BK Altos, kali ini ia mencetak serangan sukses 53%. Mega pun kembali menempati urutan kedua dalam statistik rasio bola serangan sukses di Liga Voli Korea dengan 43,7%. Mega hanya kalah dari Kim Yong Kong yang membukukan 46,84%. Selanjutnya, Mega bersama Punggawa Red Spark akan gantian ke markas High Pass untuk laga pertama putaran ketiga pada hari Sabtu. Di sisi lain, di balik ketajaman dan kekompakan Mega dan Bukilik, ada peran yang tak terlihat, yakni Yum Hyo-son. Yum Hyo-son mampu menjalankan tugasnya dengan baik saat mengawal rekan-rekannya di posisi setter. Usai pertandingan, Hyo-son pun berharap teman-temannya bisa menunjukkan kemampuan terbaik agar dapat mendapatkan hasil maksimal lagi. Aku berbicara pada para pemain untuk memenangkan setiap pertandingan. Bukannya kami menganggap laga ini sudah pasti menjadi momen kemenangan beruntun kami. Aku harap kami dapat melanjutkan semangat kemenangan ini, ungkapnya. Ia ingin menorehkan rekor untuk divisi putri Liga Voli Korea sebagai pevoli yang tampil sebanyak 20.000 set. Menurut data The Spike, Hyo-son sendiri sudah mencatatkan penampilan 15.000 set dalam karirnya. Tak ayal, Hyo-son kini menjadi pemegang rekor set tertinggi kedua dalam sepanjang sejarah Liga Voli Korea. Dia hanya kalah dari Lee Hyo-hee, legenda High Pass yang kini sudah pensiun dengan total penampilan sebanyak 15.401 set. Peluang untuk melewati catatan itu terbuka lebar baginya. Aku ingin menjalani lebih banyak set. Impianku bisa mencapai 20.000 set sambil bermain dengan dalam jangka waktu yang lama. Dalam kesempatan yang sama, Hyo-son juga sedang antusias saat rekor 20.000 set ini tercapai di kategori putra melalui Han Sun-so. Pemain milik tim Korean Air Jumbos itu telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada Yum Hyo-son agar dapat mencapai angka itu. Melihat pernyataan Kapten Red Spark itu, sepertinya dia ingin menghabiskan sisa karirnya di Red Spark dan ingin mempersembahkan gelar bagi tim ini sebelum memutuskan pensiun. Dalam laga tersebut, Bukilik tampil gemilang dengan mencetak 27 poin saat menghadapi mantan timnya sendiri. Penampilan pemain Serbia itu dilengkapi oleh Megawati dengan membukukan 17 poin. Red Force awalnya tertinggal 9-13 dalam blok, tetapi ia memperoleh keunggulan 5-1 dalam servis, mengakhiri lawan untuk mengejar mereka. Yang terpenting, efek sinergi dari dua pemain asing kian menonjol. Bukilik tampil gemilang pada set pertama dan mencetak 11 poin. Meski menguasai 50% serangan, efisiensi serangannya tinggi di angka 41%. Efisiensi reserve-nya juga tinggi di angka 50%. Ia tampil baik saat menyerang maupun bertahan. Di sisi lain, Mega mencetak 5 poin di set pertama, menguasai 24% serangan di set pertama, namun efisiensinya hanya 11%. Bukilik terus menyerang dengan ganas dan tak kalah dalam adu kekuatan. Set kedua justru sebaliknya, Mega membantu Bukilik. Kedua pemain sama-sama mencetak 7 poin di set kedua. Mega dan Bukilik yang sempat tak tampil konsisten mulai bersinar lagi. Dengan kemenangan ini, Red Spark telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Hasil ini termasuk pertandingan melawan IBK Altos dan laga sebelumnya.
Ini adalah kemenangan kedua berturut-turut musim ini, setelah 2 kemenangan berturut-turut pada awal putaran pertama. Red Spark memperoleh 3 poin, mempertahankan posisi keempat dengan 6 kemenangan dan 6 kekalahan, dengan total 18 poin. Mereka berhasil mempersempit selisih poin dengan IBK Altos yang berada di posisi ketiga. Red Spark menyelesaikan putaran pertama dan kedua dengan 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Ada juga krisis di awal musim, mereka berjuang karena penampilan mereka tidak berjalan baik. Namun para pemain mencoba mengubah suasana melalui komunikasi yang sebenarnya. Mereka kembali menunjukkan penampilan satu tim, perhatian juga terfokus dengan kombinasi baru dari Mega dan Bukilik yang telah mereka persiapkan dengan ambisius untuk musim ini. Hasil ini menghantar Bukilik semakin mendekati Mega yang masih bertahan di urutan ketiga dalam daftar sementara top scorer Liga Voli Korea. Mega, Bukilik, dan Pyo Seongju berhasil membawa timnya mempertahankan rekor mentereng usai sukses kembali mengalahkan Hypas. Skuad Red Spark tengah berbahagia karena Mega dan kawan-kawan baru saja berhasil meraih kemenangan beruntun, berhasil mengalahkan Hypas dengan skor 3-0 di putaran kedua ini. Selain karena Ko Hae-jin yang berani melakukan rotasi pemain, keputusan tepat dari pelatih yang berani memainkan para pemain pelapis kedua terbukti mampu memberikan penampilan terbaik. Kemenangan ini juga tentunya berkat permainan apik para wakil tuan rumah, khususnya Mega, Bukilik, dan Pyo Seongju yang disebut atau sering disingkat menjadi trio MVP yang berhasil tampil gemilang. Bukilik mampu menjadi top scorer dengan mengemas 27 poin, sedangkan Mega 17 poin dan Pyo Seongju dengan 7 poin. Selain itu, Shin Eun-ji yang memberikan kontribusi apik hingga mendapatkan peringkat pemain terbaik alias MVP pada laga ini. Penampilan ciamik anak-anak asuh Ko Hae-jin itu juga berhasil membuat mereka mempertahankan rekor mentereng milik Red Spark. Banyaknya momen kejadian lucu saat pertandingan berlangsung, di mana saat Hoyong mencetak poin lewat spike, hal mengejutkan terjadi saat Vanja goyang-goyang kepala Hoyong saking gemasnya. Sontak riuh pemain cadangan dan para pelatih, Ko Hae-jin refleks setiap pertandingan tak ada tegang seakan selalu percaya diri timnya akan menang. Usai mampu menghajar Kang So-wi dan kawan-kawan, Red Spark sukses mempertahankan rekor apiknya secara head-to-head, yakni sang tuan rumah tercatat tak pernah kalah dalam 6 pertandingan secara beruntun. Kemenangan ini tentu tak lepas dari kontribusi pemain utama mereka, Mega dan Vanja Bukilik yang tampil impresif. Namun kontribusi dari pemain asing Red Spark seperti Mega sudah lumrah terjadi pada pertandingan sebelumnya. Tetapi pada laga kontra Hypas, sorotan utama justru tertuju pada keputusan strategi pelatih Ko Hae-jin yang memberikan kesempatan bermain kepada Lee Ji-soo, pemain muda yang jarang tampil di laga-laga sebelumnya. Red Spark dikenal memiliki 2 middle blocker, yakni Park Eun-jin dan Jung Ho-young. Kehadiran mereka membuat persaingan di posisi tersebut sangat ketat, menyulitkan pemain muda seperti Lee Ji-soo. Namun Lee Ji-soo akhirnya mendapatkan kesempatan tampil di set kedua menggantikan Park Eun-jin saat tim unggul jauh 21-11. Ia langsung memanfaatkan momen itu dengan mencetak poin dari blok efektif terhadap serangan lawan. Sontak semua para pemain kegirangan setelah Ji-soo melakukan blok dan menghasilkan poin bagi Red Spark. Melihat permainannya, aku berpikir dia layak diberi lebih kesempatan bermain, ungkap Ko Hae-jin dalam konferensi pers. Lee Ji-soo tak berhenti di set kedua. Di set ketiga, ia kembali dimainkan menggantikan Jung Ho-young yang mengalami nyeri lutut. Lee Ji-soo mencetak poin penting dari serangan cepat, menunjukkan potensinya sebagai pemain muda masa depan Red Spark. Kemenangan ini pun mengokohkan posisi tim di papan atas klasemen. Ko Hae-jin mengakui bahwa persaingan di tim utama sangat ketat, namun ia melihat potensi besar dalam diri Lee Ji-soo. Dia terus berlatih keras meski jarang bermain. Jika dia terus seperti ini, dia akan menjadi aset besar bagi tim di masa depan. Dengan musim yang masih panjang, memiliki pemain pelapis berkualitas seperti Lee Ji-soo menjadi keuntungan besar. Ketika pemain senior membutuhkan istirahat atau mengalami cedera, Lee Ji-soo siap untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, perjalanan ini tentu masih panjang. Tantangan berikutnya adalah menghadapi tim-tim kuat lain yang juga berambisi merebut juara.